Shalom. Shalom, shalom anak remaja semuanya. Anak remaja dimanapun berada. Se-GBKP, Pak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat Sebentar kita lagi semua. kita akan memulai Kebaktian kita. hari Minggu kita. Persiapkan hati kita. Persiapkan diri kita. Apalagi Pak? Persembahan. Dan Juga harus Alkitabnya jangan Alkitabnya. lupa. Kami KKR Kelas Kabanjahe beserta Siap guru-gurunya melayani. siap melayani kita. Anak remaja se-GBKP untuk memuji Tuhan hari ini. Iya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya Pasti luar biasa sehat. Pak. Karena kita bisa merasakan kasih Tuhan masih mengalir deras di hidup kita walaupun di tengah musibah COVID-19 seperti saat ini. Benar sekali guru. Tetap ada sukacita, tetap bersyukur, tetap juga patuh kepada prokes. Ya betul sekali. Siap memuji Tuhan? Siap tentu guru. Tentunya. Iya. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Iya. Kita semua boleh sambil tepuk tangannya. Iya. Hari ini Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan itu baik. Ya betul sekali guru. Hati Jadi, kita tetap bersama bersatu di dalam Tuhan. Jadi meskipun saat ini keadaan kita belum boleh berkumpul bersama, belum boleh ke gereja bersama, meskipun jarak kita terpisah jauh, tapi hati kita selalu didekatkan oleh Tuhan Tuhan. Yesus. Ya, kembali kita bernyanyi tetap Kita memuji memuji Tuhan Tuhan. sebelum kita masuk di kebaktian kita. Iya. Lagu apa guru? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita guru, jadi kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih keras, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus
Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Luar biasa baik, Iya, Guru. dulu. Sekarang dan sampai selama-lamanya sampai Tuhan selama-lamanya. Yesus itu baik. Saat kita susah, saat kita penuh dengan berkelimpahan, Tuhan tetap ada bersama kita. Iya, kasihnya tidak pernah berubah. Tidak. Mau kita dalam keadaan seperti apapun ya, Guru. Benar sekali, Guru. Ya, selanjutnya Kita akan tetap memuji Tuhan. Masih Iya. semangat kan? Ayo coba yang semangat tepuk tangannya di atas tepuk kepala. tangan. Iya. Di Oke, rumah. luar biasa anak-anak Iya. Tuhan. Mari kita puji Tuhan kembali. Kita bernyanyi apa yang tak pernah dilihat mata. Yang di rumah boleh sambil tepuk tangannya. Iya. Diajak kawan-kawannya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Dan yang tak tak pernah didengar telinga, Semua yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga Yang tak timbul di dalam hati, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan berubah. selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Anak-anak remaja GBKP dimanapun berada, sudah kita angkatkan lagu pujian, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita masuk ke liturgi kebaktian kita. Mari kita siapkan hati kita
Kita bukakan hati kita di rumah dimanapun kita berada, untuk bisa bersama-sama mengundang Tuhan untuk bisa hadir di tempat kita. Sambil berdiri kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Segala puji dan hormat hanya kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Karena Ia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Ia yang empunya kita dan tetap memelihara kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Kita angkatkan pujian kita, mari kita bernyanyi bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut walau badai menerpa, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, saat ini kita masuk ke dalam bacaan remaja. Mari kita buka Alkitab kita pada Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita bacakan ayat ini secara bergantian. Nanti saya akan bacakan ayat ganjil dan adik-adik di rumah bacakan ayat genap. Tujuan Amsal ini, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya.
Shalom adik-adik remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru ini, hari yang kudus. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan mampukan kami mengerti firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita saat ini yaitu diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema di hari Minggu ini, terus belajar. Kira-kira kalau kakak pendeta mengingatkan tentang kata belajar di masa pandemi begini, bagaimana perasaan adik-adik remaja? Apa yang adik-adik remaja pikirkan tentang kata belajar? Apalagi pada saat ini sedang libur ya, libur sekolah, kurang lebih 1 minggu lagi sudah mulai dengan kelas yang baru, suasana yang baru, situasi yang baru, atau bahkan metode belajar yang baru. Mungkin ada perasaannya bahwa senanglah belajar secara online, atau ada juga yang bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dan sambil membantu orang tua. Tidak sedikit pula yang udah bosan belajar secara online. Tergantung dengan HP, tergantung dengan paket, tergantung dengan Om Google misalnya ya. Dan merasa bahwa sebenarnya tidak mengerti pelajaran-pelajaran yang sudah ya menjadi tugas-tugas selama ini. Masa-masa belajar di rumah memang beragam tanggapan ya. Berbeda satu dengan yang lainnya, baik adik-adik remaja juga dengan orang tua kita. Ada orang tua yang memang benar-benar mempunyai waktu. Maksudnya bukan berarti orang tua kita itu tidak bekerja, tidak sibuk ya. Sebenarnya dia sibuk, tapi dia punya waktu untuk mendampingi adik-adik belajar. Baik belajar secara virtual, baik mengerjakan tugas-tugas PR di rumah. Ada orang tua kita yang sibuk adik-adik, yang mungkin tidak punya waktu mendampingi adik-adik untuk belajar, mengerjakan PR, bertanya tentang pengalaman-pengalaman selama belajar di rumah. Tapi bagi orang tua sebenarnya tidak ada kata bosan, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata sibuk.
untuk tetap mengajari anak-anak di rumah. Ya. Karena mengajari anak-anak di rumah adalah perintah Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Tentu sebagai orang tua merindukan waktu perhatian supaya bisa mendampingi anak-anak untuk belajar, mendampingi anak-anak untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dan PR-PR-nya. Pengajaran apakah yang paling utama dan terutama yang patut diberikan untuk anak-anak kita di rumah, untuk adik-adik remaja semuanya? Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini tentang kehidupan bangsa Israel, yang paling utama adalah pengajaran agama, pengajaran tentang Tuhan. Mari adik-adik kita lihat dari ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah pengajaran yang paling utama, pengajaran yang sangat penting. Bahkan untuk kehidupan bangsa Israel, bangsanya Tuhan, semenjak anak ada di dalam kandungan ibunya terus membaca firman Tuhan, ibunya terus belajar agama. Ada satu lagi, setelah membaca firman Tuhan, belajar agama, ya, orang-orang atau ibu yang sedang mengandung anak juga menyelesaikan soal-soal matematika. Ya, memang cukup unik, tapi memang begitulah ya kehidupan dan kebiasaan. Sehingga dimulai dari kandungan, anak-anak terus dimamahkan tentang firman Tuhan. Dan setelah lahir pun anak-anak dalam membesarkannya juga tetap diajarkan tentang firman Tuhan. Ada banyak pelajaran sebenarnya yang penting juga, tapi mari dipahami bahwa pengajaran yang paling utama dan utama bagaimana sebenarnya mengenal Tuhan, pencipta kita yang mengatur kehidupan kita. Nah, jadi kalau orang tua kita diberikan tanggung jawab untuk mengajar kita, mengajar kamu, adik-adik kami remaja, lalu apa yang kamu lakukan? Dengar-dengaran terhadap pengajaran orang tua. Bagaimana dengar-dengaran terhadap pengajaran orang tua? Memperhatikan, mendengarkan, bahkan adik-adik mematuhi apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Ya, ayo siapa kira-kira adik-adik remaja yang setiap orang tua kita bercerita sangat kamu perhatikan? Sangat menjadi perhatian dulu bahwa setiap kamu mendengar cerita orang tua kita dan mengambil makna bahwa setiap pengalaman kehidupan orang tua kita bersama keluarga kita ada loh peran Tuhan, ya, ada benar-benar campur tangan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan. Pengalaman-pengalaman yang orang tua ceritakan untuk kamu, adik-adik kami remaja. Untuk itu adik-adik sangat perlu ya memberikan waktu untuk orang tua kita. Kamu udah mulai sibuk dengan kebersamaan dengan teman-teman dulu, ya, walaupun sekarang mungkin melalui grup WA,
ya, atau komunitas-komunitas secara online. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semenjak pandemi karena di rumah mungkin banyak waktu dengan orang tua, tapi dalam perkembangannya toh juga kamu adik-adik remaja bisa juga disibukkan dengan tugas-tugas itu, perhatian itu terhadap hal-hal juga di dalam komunitas secara online. Kakak pendeta mau bilang sangat penting memberikan waktu dan perhatian bercerita, mendengarkan ajaran orang tua. Karena ajaran orang tua yang sekarang kamu dengar, firman Tuhan yang sekarang kamu dengar, ini mempersiapkan kamu. Kalau kamu mau terus belajar, terus perhatian, pasti kamu mendapatkan maknanya. Ada ungkapan, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Itu ya. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini, adik-adik. Sebab apa yang kita lakukan hari ini, kita akan dapatkan hasilnya di kemudian hari. Kamu pun pasti sudah membuktikan ya. Apa yang kamu capai hari ini, apa yang kira-kira kamu dapatkan hari ini, pasti ini yang sudah kamu perjuangkan juga 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, karena dalam iman ya tidak ada hal-hal yang terlalu praktis ya yang memuaskan kita sebenarnya, tapi ada proses dalam kehidupan kita yang selanjutnya nanti setelah membuahkan hasil. Puji Tuhan, ternyata apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diperbuat, akhirnya hasilnya menjadi lebih baik. Untuk menghadapi suasana, situasi dan kelas yang baru, tingkatan yang baru, ya, dengan segala capaiannya. Ya, adik-adik kami remaja ada yang masuk SMP ini, ada juga yang masuk SMA karena belum ingawankan. Ya, apa yang sudah kamu lakukan selama ini, sejauh ini? Apakah sudah nampak hasilnya? Misalnya ya, kalau di masa remaja pada saat ini adik-adik bersikap tidak mau tahu, tidak mau peduli, bahkan tidak mau mendengarkan ajaran orang tua, malas belajar misalnya, tentu ganjarannya tidak bisa berhasil di masa depan. Ada rasa kecewa, ya, ada penyesalan. Sebaliknya, kalau adik-adik patuh kepada orang tua, artinya kalian sudah siapkan masa depan. Sebab selalu kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setelah diupayakan, setelah terus belajar, kita serahkan kepada Tuhan, berarti masa depan juga sudah mulai dipersiapkan, mulai dari sekarang ini. Jadi, tema di hari ini adalah terus belajar ya. Apa artinya terus belajar? Ya, ayo coba jawab di dalam hatinya masing-masing. Kalau dikatakan terus belajar, itu apa artinya ya adik-adik remaja? Memakai setiap kesempatan dengan cara langsung atau tidak langsung, bahkan di segala tempat, secara formal atau non formal, untuk mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan kebenaran.
Itu rupanya arti terus belajar. Setiap kesempatan, langsung atau tidak langsung, bahkan di setiap tempat, kita manfaatkan terus, ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak soal banyak atau sedikit, ya, untuk mendapatkan kebenaran, karena kita terus menggali, ingin tahu, ya, sifat remaja kan gitu ya. Kamu, adik-adik kami, terus ingin tahu. Sebaiknya rasa ingin tahu ini dibawa ke dalam hal yang positif. Ingin tahu untuk mengembangkan wacana, pengetahuan, dan kebenaran, ya, yang selama ini mungkin kamu dengar, kamu bisa membuktikan. Lalu kakak pendeta mau bilang apa maknanya? Apa sih gunanya ya kalau kita mau terus belajar? Tadi sudah dibacakan dari bacaan remaja dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, kalau kita mau terus belajar, maka kita akan berhikmat, ya. Berhikmat itu tahu mana yang terutama. Berhikmat itu tahu mana yang baik dan membedakannya dengan yang buruk. Berhikmat itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Seru ya? Kalau kita berhikmat, ya, pasti kita merasa bahwa kita sangat beruntung kalau kita berhikmat. Karena perjalanan kehidupan kita bisa tahu, menentukan bahwa itu tidak baik, jadi tidak terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik. Oh, ini baik, aku mau lebih tahu lagi, lebih dalam lagi. Aku ikutlah ke dalam komunitas yang membangun dan positif. Itu berhikmat. Tahu mana yang terutama, adik-adik, yang harus diutamakan. Kemudian, kalau kita mau terus belajar, kita mengerti kata-kata bermakna. Ya, kita mengerti kata-kata bermakna. Kita tidak langsung lewatkan begitu saja. Kita cari artinya dan kita bisa gunakan dalam kehidupan kita. Lagi, dalam Amsal Salomo, kita bisa pandai berpikir dan bertindak adil, bertindak benar dan bertindak jujur. Ini kalau mau kita terus belajar, banyak lagi adik-adik ya. Kalau kita mau terus belajar, kita mendapatkan kecerdasan dan pengetahuan. Kalau kita mau terus belajar, kita menambah ilmu dan menambah bahan pertimbangan-pertimbangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi ternyata dalam bacaan remaja Amsal 1 ayat 1 sampai 7, inilah yang bisa kita dapatkan adik-adik remaja kalau kita mau terus-menerus belajar. Kita mau terus-menerus memperdalam apa yang kita tanyakan di dalam hati dan pikiran kita. Lalu, apa saja ya yang perlu kita pelajari? Ingat tadi kan apa yang terutama dan paling utama yang untuk dipelajari? Iya, firman Tuhan itu yang utama, yang paling terutama. Melalui firman Tuhan, Alkitab, ada ya kebaktian di rumah, iya, bersama orang tua kita. Atau adik-adik sendiri juga bisa kan baca Alkitab. Melalui sekolah minggu adik-adik, khususnya yang masih online di gereja kita, yang belum tatap muka. Sudah rindu ya adik-adik untuk kebaktian-kebaktian seperti dulu sebelum pandemi. Tapi walaupun secara online harus tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Lalu ada PA. Dari PA juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada lagi
kelas baca Alkitab, ya, membaca Alkitab secara teratur dan menyenangkan. Itu juga belajar tentang firman Tuhan. Lalu perlu juga kita belajar budaya, adik-adik, ya. Ya, perlu belajar budaya. Waduh, kayaknya rumit Kak Pendeta. Gak usah yang rumit-rumit dipelajari budayanya. Kamu kan masih remaja. Seperti PKN lisan itu istilahnya. Kalau kita mau belajar budaya, kebiasaan yang baik dari orang tua kita. Cara bicara yang sopan deh. Ya, cara bicara yang menyenangkan orang tua kita, yang membuat orang tua kita senang. Nah, itu juga budaya. Cara berpakaian dudekku, adik-adik remaja, terutama di dalam keluarga, ya, terutama di dalam keluarga. Kalau misalnya dengan bapak mama kita di rumah, adik kita atau abang kakak kita, bagaimana kita berpakaian yang sopan? Kalau di rumah sudah berpakaian yang sopan, kemana pun kamu nanti, setelah kamu permata, setelah kamu dewasa, pasti kamu ingat, ya. Itulah perlunya juga belajar budaya. Lalu kemudian belajar ilmu-ilmu pengetahuan, ya itu penting lah ya. Itu pun penting karena mendukung masa depanmu sebagai anak remaja. Iya. Jadi mau ya, dan harus ya, terus belajar, diawali dengan belajar firman Tuhan, menyadari sangat penting firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kepintaran, hikmat untuk adik-adik kami. Dengan demikian berhasil masa depanmu. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan di hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini, di hari yang kudus ini yang sudah kami terima. Tuhan yang memampukan khususnya adik-adik kami remaja supaya mau terus belajar untuk kehidupannya saat ini, untuk masa depannya. Kami yakin bahwa Tuhan tetap membimbing orang tua dan juga adik-adik kami remaja. Dengan demikian, maka yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan ucapan syukur kita. Mari kita kumpulkan, kita persiapkan dengan baik, kita kumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita ambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi, Ku Mau Selalu Bersyukur.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. mari semua kita katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap kami, juga anak-anak remaja, juga orang tua kami yang menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan tetap berikan kesehatan untuk orang tua kami. Berkati pekerjaan orang tua kami, agar kiranya orang tua kami juga tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan, dan orang tua kami tetap menjadi teladan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini pun kami tetap berdoa. Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami. Dengan situasi pandemi ini kami tetap kuat, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang tetap juga mengajari kami untuk menjaga diri kami, memakai protokol kesehatan dengan baik. Dengan demikian ya Tuhan, kami benar-benar terlindungi. Bapa kami yang di surga, berkati juga saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan pengharapan di dalam hati dan pikirannya. Berkati juga imannya supaya tetap teguh kepada Tuhan. Berkati asupan makanan, minuman, vitamin, supaya saudara-saudara kami pun bisa pulih dari situasinya pada saat ini. Merasakan kesehatan yang Tuhan berikan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, berkati adik-adik kami remaja di dalam usia muda mereka. Begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi, baik di dalam kehidupannya, di dalam komunitas sekolahnya, di dalam keluarga juga. Mari Tuhan tetap lindungi adik-adik kami, Tuhan tetap jaga ya adik-adik kami, sehingga dalam tingkah laku mereka dan apapun yang mereka perbuat, mereka ingat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, di dalam usia muda mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan mereka mampu melewati tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang tetap menjaga dan melindungi kami, sehingga hari yang kudus ini kami benar-benar merasakan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pulang dengan damai dan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik remaja, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Terus belajar, terus bertumbuh Bersama Tuhan. Semoga Tuhan tetap menyertai kita semua dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jaga jarak. Shalom. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali kita pakai masker masing-masing. Maju.